Ya, jadi semua kata sifat ya yang di atas ini adalah kata sifat yang memiliki pola infleksi. Deklinasi pertama dan kedua, tapi kita tidak memisah-misahkannya, tidak membeda-bedakan mana deklinasi kedua untuk kata sifat. Yang maskulin dan netral, kata sifat mengikuti pola deklinasi berapa? Dua, maskulin netral kemarin kan, deklinasi omikron. Oh, yang feminim mengikuti pola kata benda deklinasi pertama, eta alfa yang identik dengan semua prinsip aksentuasinya akan diikuti dengan jenis deklinasinya. Namun pada genetik dan ablatif, jamak feminim akan mengikuti kaidah pada kata benda biasa dan tidak mengikuti kaidah khusus kata benda deklinasi pertama. Nah, jika pangkal kata sifat itu berakhiran e, nah nanti ada kata sifat yang berakhiran e, berakhiran iota, epsilon, iota, atau rho, maka akhiran feminim tunggalnya adalah alfa. Alfa aja. Yang lainnya akan berakhiran eta. Nah, pelajaran deklinasi kata sifat di bawah ini, semua kata sifat golongan deklinasi pertama dan kedua akan dideklinasikan sesuai dengan pola. Contohnya, agatos. Nah, ini agatos ya. Ini deklinasi kedua, tapi nanti dia akan jadi feminin deklinasi pertama, mengikuti pola deklinasi pertama. Ya, netral masih mengikuti pola deklinasi kedua. Ya, kalau maskulin dia agatos. Ya, jadi perhatikan akhiran ini, akhiran yang ini ya, yang ditebalkan ini sama polanya dengan akhiran kata benda. Deklinasi kedua, maskulin tunggal. Ini sama dengan akhiran deklinasi kedua, ya, maskulin jamak. Nah, sama akhirannya. Jadi nanti fokusnya ke akhiran. Ini dipetakan juga ya. Untuk feminin, ya, karena ini akhirannya adalah sigma, jadi dia menjadi e. Ada t, ya ini sama dengan feminin. Ada tai sama dengan maskulin feminin jamak. Nah, kalau agaton ini mengikuti pola deklinasi kedua juga sama dengan akhiran, rumus akhiran maskulin netral. Maskulin netral tunggal dan ini maskulin netral jamak. Kemarin kita sudah belajar pola-pola akhiran di kata benda. Ya, kita mengulang itu. Jadi jangan terlalu bingung ya, tapi rumus-rumus sudah ada. Mikros hampir sama, ya. Mikros. Nah, karena ini mikros, ya, pangkal katanya rho, perhatikan rho. Nah, ya di sini, jika pangkal katanya adalah epsilon, iota, atau rho, maka akhiran feminin tunggalnya menjadi a panjang, BH. Untuk maskulinnya tetap sama, tetapi lihat femininnya menjadi A. Mikra, mikras, mikra, mikran, mikra, mikrai, mikron, mikrais, mikras. Untuk netralnya ini sama. Ya. Untuk netralnya ini sama. Tapi untuk femininnya, karena ini pangkal katanya diakhiri dalam ro, ya, mikros, maka femininnya menjadi alfa panjang. Kita nanti tidak membuat ini, tapi ketika kita melihat ada mikra, kenapa tidak mikre? Nah, karena rumusnya sudah ada. Kenapa kok gitu, Pak? Suka-suka mereka yang buat bahasanya, bukan kita, ya kan? Kalau kita yang buat bahasanya, kita buatlah semua biar gampang. Tapi orang Yunani sudah punya rumus untuk bahasa mereka. Dan mungkin itu salah satu alasan kenapa bahasa Yunani yang dipakai. Lengkap mereka. Di kaios, ya perhatikan. Ya, di kaios, pangkal katanya akhirnya adalah i. Ya. Walaupun ini ditong, tapi i-nya termasuk i, maka
akhiran feminin tunggalnya menjadi A. Seperti yang tadi ya, epsilon, iota, atau rho. Maka femininnya menjadi feminin yang menggunakan deklensi alfa, bukan yang eta. Hanya itu. Yang maskulin tetap ya sesuai dengan rumus maskulin kata benda. Ya, begitu juga dengan netral. Oke. Itu pengertian saja, jangan terlalu bingung dengan itu. Nah, di sini yang kita perlu lebih belajar lagi. Kata sifat Yunani dapat dipakai dengan 3 makna cara yang berbeda. Nah, ini ada cara atributif, lalu cara predikatif, dan cara substantif. Ketiga penggunaan ya. Yang pertama adalah penggunaan secara atributif. Adalah kata sifat yang dipakai untuk mencirikan kata benda yang dijelaskannya. Dalam konstruksi ini, kata sifat dapat ditempatkan pada 2 kemungkinan posisi dalam hubungan dengan kata bendanya. Nah, ini kemarin yang ditanyakan, ya kan? Ho agathos, ho logos, sama juga dengan ho logos, ho agathos. Nah, ya. Jadi bahasa Yunani kalau mereka bilang ho agathos, ho logos, kau ini ngomong kok terbalik. Enggak, ya. Atau ho logos, ho agathos, sama saja itu. Mereka sudah paham itu. Kedua konstruksi itu dapat diterjemahkan kata yang baik itu, mencirikan bahwa kata yang baik itu. Ya, perhatikan bahwa kata sifat itu selalu didahului oleh artikel. Nah, ini lihat, o agathos. Jadi ada artikelnya. Ya, atau o logos, o agathos. Kalaupun kata bendanya tidak ada artikel, o logos, o agathos logos. Sama artinya kata yang baik itu. Karena ini kata benda itu sedang dicirikan oleh kata sifat ini. Penggunaannya menggunakan kata sifatnya menggunakan artikel. Itu namanya apa? Atributif. Ya. Jadi kata sifat itu selalu didahului oleh artikel dalam kedua rangkaian itu. Dan artikel, oh ini saya udah nggak dapat yang pro lagi ya, karena kita sudah lewat time kuliahnya. Jadi nanti nggak apa-apa waktu mati kita masuk lagi. Bahwa kata sifat itu selalu didahului oleh artikel dalam kedua rangkaian itu, dan artikel sebelum kata sifat itu diterjemahkan ya. Yang kedua, penggunaan secara predikatif. Predikatif ialah kata sifat yang dipakai untuk membuat suatu pernyataan tentang kata benda. Dalam hal ini ada 2 kemungkinan. Nah, namun yang untuk ini terjemahannya agak sedikit berbeda. Posisi yang dapat ditempatkan dalam kata sifat dalam kaitannya dengan kata benda. Perhatikan, kata sifatnya tidak menggunakan artikel. Ya, tapi kata benda menggunakan artikel. Jadi dengan contoh o logos agathos. Nah, jadi ini firman itu atau kata itu duluan. Jadi artinya o logos agathos, firman itu baik. Jadi ini duluan dicirikan firmannya. Firman itu baik. Ya, kalau agathos o logos, baiklah firman itu. Nah, kata sifatnya duluan ditekankan. Jadi hampir sama, tapi ini firman itu baik, baik firman itu. Ya, jadi penekanannya karena ini duluan, baik firman itu atau baiklah firman itu. Ya. Kedua konstruksi itu harus diterjemahkan kata itu baik atau baik kata itu. Perhatikanlah bahwa kata sifat itu tidak langsung didahului oleh artikel penentu. Ya, ini merupakan hal yang sangat penting. Yuk kita lihat. Nah, perhatikan bagannya. Ini contohnya. O agathos, o logos, kata yang baik itu. O logos, o agathos sama artinya kata yang baik. O logos, agathos, kata itu baik. Agathos, o logos, baiklah kata itu.
kita mau bikin contoh, ya. Kita mau bikin contoh Bapak Mulyanto yang baik itu. Gimana Bapak Mulyanto yang baik itu? Nggak usah pakai apa lah ya, supaya gampang dulu. Nanti Opater Mulyanto susah nanti pater. Kita bikin, nggak apa-apa Pak Mulya. Kita namain dulu ya. Kalau orang Eropa kan ini rumpun Eropa ya. Orang Eropa opung-opung pun dinamai mereka nya namanya. Nggak apa-apa Pak ya. Nggak apa-apa, biasa. Mulyanto yang baik itu. Siapa yang bisa mentranskripsikan Mulyanto yang baik itu? Mulyanto yang baik itu bisa dibuat gini. O Mulyanto, ya. O Mulyanto, O Agathos. Agathos itu yang baik ya. Atau O Agathos, O Mulyanto. Nah, ya. Tapi kalau bahasa Yunani jadi tos dia. O Agathos, O Mulyantos. jadi memang akhirannya berubah Pak. Jadi kalau saya Chandra, kalau mau menjadi nominatif menjadi Chandran. Nah, ya. Jadi Chandros kalau maskulinnya. Ya, jadi itu ya. Atau O Agathos, O Mulyantos. Mau bilang ya, Mulyanto itu baik. O Mulyanto Agathos langsung. Jadi nggak pakai artikel kata sifatnya. Atau baiklah Mulyanto itu. Agathos, O Mulyanto. Nah, makin paham ya? Makin paham. Kita mau bilang, Pak pikir lah dulu kita buat ya. Kita mau pakai kata sifat yang mana? Pak Cipto lah, Pak Cipto. Karena ya kita buat adil atau benar di Kaios. Ya, kita mau ambil contoh di Kaios. Karena akhiran O juga jadi lebih gampang. Kita mau bilang, ya, boleh Pak Cipto ya, pakai contoh ya. Boleh Pak. Ya, nanti kalau mati, masuk lagi ya. Ya. Mohon diampuni. Sorry. Kontrol topi kita mau buat. Nah, ya. Kita langsung bikin nama nggak apa-apa ya, sorry ya. Mau dia di Kaios. Oh, kemarin kayak mana saya nulisnya ya? Oh, Ciptos ya, Z ya. Kita buat ini Zipto ya. Cipto. Ini Pak Chandra kok ganti-ganti nama orang. Ya memang nggak ada J. J-nya. Jadi kita buat begitu. Kalau saya pakai Chandra itu ya itu pakai K saya KH, Chandra jadinya. Kalau enggak pakai S lah, Sandra. Jadi O nah, Ciptos, O di Kaios.
Ya, oke. Sama artinya ya, cipto yang adil itu. Nah, kalau mau bilang cipto itu adil, ya, kita buat di mana ya? Di bawahnya. Ini predikatif. Nah, ini kita yang buat predikatif ya. Oh, dikayos tahu Ocipto dikayos. Ini artinya kan berbeda jadinya. Nah, kalau ini ya dikayos berarti adil lah. Nah, karena ini duluan kata bendanya, jadi Cipto itu adil. Cipto itu adil. Semangat kali dia bilang nama itu ya. Kapan lagi pikirnya? Kapan lagi menamai gembala?